Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi bagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sesi tanggal 4 Mei 2024. Oke. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Ya, silakan bagi ready tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini insya Allah saya Raden Ilman dari Life Academy akan sharing terkait dengan materi onboarding digital marketing terkait dengan bisnis travel planner atau bisnis bersama Life Academy. Oke, ada yang baru bergabung kembali. Ada Pak Didi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Apa kabar, Pak? Ya, semangat pagi, selamat hadir. Ya, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita memulai kita berbisnis ya, artinya banyak hal yang kita pelajari dalam bisnis ini ya, salah satunya bisnis travel planner ini apa perbedaan dari bisnis dengan berdagang, seperti gimana sih cara kita untuk mengenali customer atau menjadi customer ya, sehingga dia bisa disilat dalam berbisnis itu kita menjual belikan barang aja seperti itu, tapi kita ada di sana di dalam proses silaturahmi atau menjaga kualitas seperti itu, karena di dalam nanti juga kita akan bahas ada cold lead ya, lead sama hot lead seperti itu. Nah, itu caranya kita menjaga itu juga akan gitu. Baik, sudah semuanya. Oke. Izin direkord untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Kita tunggu sharingnya masuk. Nah, ini. Oke. Sini ada Pak Daniel juga baru bergabung. Selamat datang Pak Yopan Daniel. Ya. Dalam sesi onboarding kali ini kita akan membahas terkait dengan funneling strategi, memahami perjalanan dari jamaah menjadi langganan seperti itu. Jadi kita harap jamaah yang kita berangkatkan atau customer yang kita berangkatkan tidak hanya berangkat satu kali saja, tapi kalau bisa tiap tahun ya Pak ya. Tahun berangkat tiap tahun order untuk berangkat seperti itu, sebab apa namanya, berharap sebagai pebisnis ya, sebagai pebisnis itu kita punya komunitas dan punya circle atau dalam istilahnya ya, circle yang stand bersama kita seperti itu. Suara baik, saya lanjutkan. Kita berbisnis tentu kita harus bisa mengenali dulu bisnis itu seperti apa. Apakah berdagang itu sama dengan bisnis atau ada perbedaan? Selama ini kita salah melihat pedagang dan pebisnis. Dan kita menganggap kita bisnis padahal kita melakukan atau kita menganggap kita berdagang padahal kita kegiatan berbisnis ya. Mungkin sekali lagi saya di sini hadir untuk sharing-sharing ya ilmu dengan apa yang saya pelajari atau saya miliki. Jadi barangkali Bapak Ibu semua mempunyai pengetahuan yang mungkin
yang saya boleh kita diskusikan atau boleh disampaikan untuk kita nanti sama-sama positif dari semuanya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, seorang penjual atau apa, misalkan kita lihat di sini ada pedagang, ya, atau pebisnis, ya. Nah, karena orang-orang yang memiliki apa namanya seperti itu bisa jadi dia sedang berdagang, jadi dia sedang berbisnis. Ini tergantung mereka lakukan. Atau perbedaan-perbedaannya ini nanti kita pelajari setelah ini ya, karena kalau berdagang itu mungkin skupnya ada berbeda dengan berbisnis. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan ya, boleh nih di kolom chat, kira-kira kapan usaha ini berdagang, kapan memilih pemilik kios ini, boleh tulis di kolom komentar. Ada? Ya, sepengetahuan kita masing-masing dari kita, karena di sini di kelas insya Allah tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Artinya ya, maksudnya kita tidak ya, dan kita tidak ada kebenaran yang absolut juga, seperti itu. Semua hal pasti ada sisi positif dan semua hal pasti ada kebenaran di dalamnya, dan membuang atau menyingkirkan yang oke, bisa saya lanjutkan ya ke tanggapan. Ya, mudah-mudahan hadir di sini memang ready untuk mempelajari, cuman hadir dengan kuning berdagang, warna pink berbisnis. Maksudnya seperti apa nih, Pak Yopan? Pak Yopan, kuning berdagang, warna pink berbisnis. Di satu kios ini ya, semua satu kios ini bisa berdagang, bisa jadi dengan berbisnis. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, kapan dia berdagang, kapan dia berbisnis, atau apa kegiatan yang menyebabkan dia disebut pedagang, apa kegiatan yang dia disebut dia sedang berbisnis. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, yang perbedaan pertama yang kita bisa kita pelajari ya, hanya tujuan pedagang dan pebisnis itu berbeda. Ya, kira-kira apa nih dari tujuannya yang berbeda dari yang hadir pada ya di sesi onboarding? Boleh terus di kolom belajar kita sama expand. Oke. Tujuan pebisnis dan pedagang mungkin memang sekilas pengen keuntungan ya, dan pebisnis ingin keuntungan, tapi ya sebetulnya kalau kita kulik lebih dalam, pebisnis ini yang punya berbeda tujuan, yaitu ya kalau pedagang itu beli aja ya, keuntungannya dari jual beli, kita karena penjual tomat seperti itu ya, beli tomat ya dijualin, dapat uangnya, ya sudah, habis itu dia dapat keuntungan seperti itu. Nah, kalau ke bisnis, kebermanfaatan bisnisnya. Jadi sebelum contohnya tadi pedagang tomat, beliau gitu ya, di tokonya itu dipasang pamflet atau flyer bahwa manfaat tomat. Manfaat tomat adalah seperti ini, atau bentuk lain dari kebermanfaatan, misalkan di situ ada resep masakan tomat ya. Jadi resep masakan tomat ditambah apa? Nah, hasilnya tentu berbeda. Kadang-kadang kalau kita berdagang cuman beli, ya sudah beli aja gitu. Beli dan sudah selesai. Kita misalkan ada kebermanfaat, ya ini bentuknya contoh ya, contohnya flyer. Apapun bisa. Nah,
Bisa jadi dari misalkan ketika beli diajak ngobrol dulu kebermanfaatan gitu kan. Diajak ngobrolnya dalam artian, wah mau bikin masak apa nih pagi hari ini Bu, Ibu apa, terus diajak ngobrol kayak gitu. Terus kita kita udah nih kita gitu ditawarin lagi itu namanya berbisnis. Membuka peluang juga lebih besar manfaatan ya. Jadi bukan semata-mata harus closing, tapi ketika closing harus memberikan manfaat juga bagi si customer beli. Ya contohnya kalau misalkan kita dalam misalkan dalam umroh ini, misalkan ketika kita ada dia hanya ditanya mau berangkat kapan, yang mana seperti itu, tapi kita ajak ajak bicara lagi gitu. Oh ya Bapak Ibu semua, Bapak gimana mau berangkat umroh ya Pak? Ini umrohnya ke berapa? Nah, kita profiling namanya. Nah, itu setelah itu kita bisa lihat kebermanfaatannya, misalkan berangkatnya satu keluarga 4 orang. Baik, kalau misalkan uh, kita sarankan ambil paket kuat seperti itu buat semuanya biar bisa satu ruangan itu bisa satu keluarga. Nah, ini kita juga ada pelayanan bla 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 seperti kita sampaikan pelayanannya. Nah, itu kita akan memberikan kebermanfaatan seperti itu. Jadi mereka merasakan bahwa oh kita care, kita peduli, kita kan apa ya kalau istilahnya ada otak uang seperti itu. Tidak otaknya uang, uang. Itu nggak seperti itu ya, kita cuan tapi cuannya memberikan kebermanfaatan. Setuju Bapak Ibu semua. Tanggapan dari Pak Yopan, berdagang hanya saat itu saja asal barang pengembangan bisnis akan penting. Ya betul Pak, karena ini, Pak Yopan apa member wilayah di sesi weekly fokus ya sudah belajar terkait dengan ini. Kita sharing tambahan lagi di sesi onboarding ini. Nah, selanjutnya adalah fokus ya. Ada sedikit apa fokus ini, fokus dari pedagang dan pebisnis ini berbeda, di mana fokus ini dalam artian uh, apa yang apa yang ingin dikejar dagang sama bisnis ini itu berbeda ya. Fokus kayak contohnya kalau sederhananya sedang membidik sasaran ya, sedang latihan memanah atau sedang olahraga tembak misalnya. Nah, fokus ini adalah prosesnya itu ada akurasi sama presisi namanya. Jadi apa target kita, apa fokus kita, apa yang ingin kita kejar. Nah, fokusnya berbeda. Dagang ya, ya pasti akan fokus banyak transaksi ini gitu. Jadi misalkan oh hari ini kita oh hari ini menjualkan 10 produk misalnya atau 20 produk itu aja kayak gitu. Jadi ya apa hitungan transaksi ini, oh, si A beli 5, oh si B beli, si C beli 20, fokusnya untuk volume transaksi individual. Tapi kalau bisnis luas lagi. Jadi contoh kita berbisnis kita harus ada namanya apa target target misalkan sehari ini kita target harus ada total closingnya karena dari target 10 ini kita cover biaya operasional dan juga apa awalnya sehingga dan kita juga udah ada profit sekian persen. Nah, itu namanya strategi operasional. Jadi nggak menutup kemungkinan dari seorang yang punya dia berperan sebagai pebisnis dan pedagang secara bersamaan seperti itu. Tapi yang penting yang pasti fokusnya berbeda. Jadi ini harus dikenali
cuma baru intro saja. Nah, yang selanjutnya adalah cash flow. Cash orang pedagang dan pebisnis beda. Ya, ini artinya perputaran keuangannya. Nah, kalau misalkan pedagang biasanya cepat nih dan fluktuatifnya beli transaksi gitu kan. Transaksi hari ini sama besok mungkin berbeda seperti itu per apa apa namanya, ya hari ini sudah di besok juga dihitung, ya dihitungnya ya pasti berbeda-beda, hitungannya tidak dikompil atau bukan seperti itu untuk melihat jangka panjangnya. Tapi kalau misalkan pebisnis itu dia akan lebih lambat karena dia harus compile beberapa data dulu, ya. Tapi biasanya cenderung stabil karena tiap bahan itu bisa dianalisis karena data yang dilihat dari misalkan pelanggan yang datang, ya. Kalau contohnya kalau di digital marketing berarti kliknya itu ada berapa, klik link kita itu ada berapa, itu di Simpo itu ada, ya bisa dilihat kita itu bisa dilihat sehari yang ngeklik 100, ya berarti konversinya yang satu yang daftar ke kelas cerdas saham, misalnya kalau di saham itu cuma satu orang gitu. Kalau di misalkan landing page share link kita yang sebar di 10 titik gitu ya, ternyata yang lead yang diklik itu ada cuman 10 misalnya. Kalau dari 10 link cuma diklik rata-ratanya satu link itu satu orang yang posisi kita jelek. Nah, itu bisa harus ada strategi yang dirubah tadi, kayak gitu. Dan strategi yang perlu di-adjust misalkan mungkin dari konten postingnya, nanti kita akan bahas ini ya terkait dengan konten postingnya seperti apa. Mungkin konten postingnya kalau saya pinjam ke istilahnya Pak Dodi, mungkin kontennya adalah kontennya cloud gitu. Jadi apa kayak gitu. Nah, ini bedanya terkait dengan cash flow-nya dari bisnis dan growth. Buahnya, kalau misalkan kita berdagang dan pebisnis tentu kalau berdagang ini lambat ya, terbatas. Jadi volume transaksinya berapa ya kita, karena kalau pedagang aja pedagang nggak berbisnis ya mungkin dia nggak cash yang ready buat disisihkan untuk ekspansi atau tidak bisa membuka cabang kayak gitu. Bisa buka cabang pun dia apa namanya agreement, artinya gentleman agreement ini ya, oke, kamu jadi udah habis gitu dia pedagangnya sendiri gitu kan, dia bisa jadi pelayanannya beda sama kita atau cara berdagangnya juga beda, harganya pun bisa jadi beda, jadi kompetitor dari kayak gitu. Karena gentleman agreement. Sedangkan kalau pebisnis itu lebih expandable dan biasanya multi produknya bisa dikembangkan ya, misalnya. Saya mute dulu ya Pak. Oke. Nah, kalau pebisnis bisa meluaskannya dan banyak produk, jadi banyak produk artinya produk atau bisa dikembangkan. Contoh misalkan di travel ini, ya, travel misalkan ada paket untuk keberangkatan ke Mekah gitu ya, di tanggal 1 Agustus. Contoh 1 Agustus ada keberangkatan. Nah, keberangkatan di 1 Agustus ini ternyata jamaahnya ini berasal dari luar kota, dari Surabaya, tapi beliau ini dari Madiun misalnya, kayak gitu, atau dari Jogja. Nah, dari Jogja itu kita tawarkan pelayanan lebihnya, jadi multi produk. Jadi kita tambahkan add-on, boleh kita bantu untuk pesankan kereta
Karena kan kita kalau misalkan jamaah itu biasanya banyak orang dari yang tidak saling kenal dari jamaah. Nah, kita compile, kita jadi apa namanya tuh, kita organize, kita kumpulkan supaya bisa berangkat bareng-bareng. Dan mungkin kita juga bisa memberikan diskon. Ada deal, mungkin dari travelnya punya deal bisnis to bisnis ya dengan maskapai atau mungkin dengan transportasi lain, bis misalnya. Jadi ada ada sedikit diskon seperti itu. Kenapanya? Nah, ini juga menambah omset dari bisnis itu sendiri gitu, dan itu growth-nya juga kita jadi bisa lebih luas untuk menambahkan add-on atau layanan, kurang lebih gitu yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya adalah scaling ini artinya besaran dari pedagang sama pebisnis. Nah, toko kelontong sama minimarket minimarket dan toko kelontong ini uh, bisa jadi toko kelontong ini yang berbisnis, minimarket ini yang berdagang justru, atau sebaliknya. Sebab apa? Ya tadi scaling up-nya berbeda. Katakanlah kalau di apa mini handle ya pemiliknya langsung, nggak punya karyawan, berdagang, berarti dia nggak ada tim yang nggak ada yang handle, dia semuanya istilahnya pemiliknya ini palu gada, apa lu ada, palu mau gua ada, itu istilahnya. Nah, ini biasanya itu yang disebut dengan kita handle langsung, itu kita masih levelnya level pedagang. Tapi kalau misalkan pebisnis, ya bisa jadi dia bantu aja tapi sebagai backup. Tapi yang pasti pemilik ini punya sistem ya untuk bisa melayani dengan seperti itu. Misalkan satu buat menerima misalkan chat sosial media dia yang handle, dan ini transisi menjadi dari pedagang menjadi pebisnis tentu harus diukur, ada measurementnya. Jadi misalkan kalau misalkan handle media, handle WhatsApp-nya masih bisa sendiri, masih bisa ada auto text misalnya, atau ada auto reply kayak gitu, masih bisa dihandle sendiri ya, belum membutuhkan, maksudnya ya, jadi bisa dihandle sendiri, masih bisa. Tapi kalau ketika kita melakukan itu adalah jadi kalau kita cuma respon segala macam bentuk nggak dicatat ya, nggak menjadi aha moment seperti itu ya solusinya, nggak, kita belum jadi pebisnis. Tapi kalau misalkan ada customer yang nanya ini, ternyata kita belum tahu nih ilmunya, tanya ke customer service-nya, udah dijawab sama customer service, dijelaskan, nah penjelasannya itu nggak kita catat, tapi kita langsung forward aja ke orangnya tanpa kita olah bahasa kita sendiri. Nah, ini berarti kita bukan pegang aja, cuman forward aja seperti itu. Terus kita pelajari CS itu, kita pahami, jadi kita udah paham, kita catat apa yang harusnya kita lakukan, kita kerjakan. Nah, lalu catatan tadi kalau misalkan kita punya berfungsi untuk kita sharing. Nah, ini loh, saya dulu punya problem gini, responnya seperti ini. Dan itu pun kalau misalkan nemu kendala, kita bisa tahu atau kita tahu paling nggak cara untuk merespon. Siap jadi pebisnis. Coba saya lihat komentarnya masih kosong sepertinya. Masih ada Pak Yopan saja. Nah, kalau sudah ready jadi pebisnis, kenal tadi ya, kenal customer kita. Journey atau perjalanan customer ini dari mulai jamaah jadi langganan ini, tanpa kita kenali cara kita berinteraksi,
salah. Jadi ada beberapa hal memang yang perlu dipahami kayak gitu. Ya, karena kita berdagang itu, berbisnis itu ibarat kita melaut seperti itu. Kita ada badai, ada ombak. Nah, tapi bisnis yang bagus itu tahu gimana cara handle ketika ada angin besar, ada tsunami di laut. Itu pebisnis atau pelaut yang bagus itu mampu menghadapi challenge-challenge yang diberikan. Dan sebagai muslim juga jangan lupa setiap challenge yang datang itu pasti ada pertimbangan yang bijaksana seperti itu. Jadi jangan sampai kita patah arang ketika menemukan challenge, terus kita nggak, atau kita nggak mampu. Padahal sudah jelas ya, ujian itu datang kepada siapapun yang Allah Maha Tahu, itu tahu kita mampu menghadapinya. Manusia yang terbatas, kita menganggapnya wah, ini bukan kapasitas saya, tapi kita mampu karena Allah Maha Tahu dan Maha Adil. Nggak mungkin Allah memberikan ujian, tapi kan kita sudah mentok sebagai manusia, kita cek lagi. Ya, kita cek lagi, mungkin ibadah kita ada yang kurang, sedekah kita yang kurang, ya, atau mungkin sholat kita bolong-bolong, kurang khusyuk misalnya, atau mungkin kita dengan ibu, kalau misalkan masih hidup dengan ibu, kondisinya kasih ya, dengan saudara-saudara, gitu ya, banyak hal yang bisa kita evaluasi ya, terkait ya kita menghadapi ujian atau menghadapi jalan keluarnya. Ini yang namanya funnel, Bapak Ibu semua. Bisa mengenali customer itu dengan sistem funneling atau corong mengerucut ya. Jadi dari kita kan berbisnis itu kita punya market ya, tapi kan nggak mesti semua orang ini tiba-tiba jadi customer kita, karena kita manusia ini majemuk, punya sifat yang berbeda-beda. Contohnya saya sama Bapak Ibu semua yang hadir atau menyaksikan rekaman onboarding, pasti punya karakter yang berbeda-beda. Contoh saya sama teman-teman saya di YouLife pun berbeda kayak gitu. Jadi ada yang suka untuk menjelaskan, ada yang suka ngobrol, ada yang suka untuk mengerti apa ya, macam-macam lah. Untuk mengenali customer ini, kita nggak sampai salah ketika orang ini cuman lewat di link kita itu cuma lewat aja, tapi kita anggap dia pasti mau umroh gitu, padahal dia cuman nggak sengaja ngeklik. Nah, gimana cara bedain customer yang asik aja sama customer yang keberangkatan umroh misalnya, informasi umroh. Kira-kira Bapak Ibu semua ada nggak pernah punya pengalaman nggak terkait ini? Sebelum kita boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin kalau misalkan menyaksikan dari rekaman bolehlah diskusi dengan kami ya, via chat WhatsApp. Coba di sini mungkin ada yang WhatsApp saya ya, cuman oh oke oke oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini dia ya. AIDA itu awareness, interest, design, dan action. Ya, kalau kita translatekan secara harafiah ya, atau ke bahasa Indonesia langsung, awareness itu adalah kesiagaan atau ke memahami gitu. Bukan memahami. Awareness itu mengetahui levelnya masih mengetahui, dia untuk pengertian gitu, untuk dia aware, siaga, aware ya ketika kita dari konten ya. Ini kita dalam konteks konten itu sebetulnya ada alurnya dalam satu konten. Lihat di Instagram
Itu caption gambar sama captionnya itu ada namanya rumusan ini salah satu rumus dari banyak rumus ya. Kita bahas satu ini dulu. Kita ada awareness, desire, sama action. Yaitu kalau misalkan awareness, nah sebelum kita bahas AIDA ini lebih dalam, juga perlu menentukan target dulu ya, karena nanti bahasa kita AIDA ini itu berhubungan sama target kita. Jangan sampai target kita A, tapi kita pakai bahasa AIDA-nya Z. Nah, itu kan jauh banget tuh. Walaupun sebenarnya deketan ya, A sama Z kan kalau kita bikin lingkaran, A sama Z tetanggaan. Ya, targetnya contoh ya, peminat berangkat umroh ya. Usianya 35 tahun, harus spesifik ya. Target itu sekali lagi di Yulaf Academy kita punya habit, kalau kita pasang target itu harus spesifik. Kalau misalkan targetnya adalah peminat berangkat umroh, ini ya, nggak spesifik ya, karena yang berangkat umroh bahkan ibu dia pun itu pengen berangkat umroh gitu, tapi kan kayak gitu. Nah, peminat berangkat usianya 35 tahun ke atas, mungkin Bapak Ibu semua mungkin ada juga yang targetnya 50 tahun ke atas, 45 tahun, 40 sampai 50 tahun ya, kayak gitu ya. Ada target usia. Nanti kita bahas di lain waktu lah terkait lebih detailnya. Ada kotanya yang sama gitu ya. Misalkan kotanya Surabaya atau di Palembang atau di Makassar ya. Nih, seluruh Indonesia juga boleh. Ada usia, ada tempat boleh, atau satu pulau boleh ya, gimana kita nanti nyaman berbahasa dengan target ini. Seperti itu, kita tahu nih kapasitasnya. Jadi ketika kita misalkan target orang Surabaya, nah, berarti kan karakter Surabaya harus tahu gitu. Atau target Bandung gitu. Bandung itu orang yang lemah lembut, gimana cara berbahasa, itu kita harus tahu. Nah, selanjutnya statusnya mereka punya pekerjaan tetap, berkeluarga gitu kan, diketahui pengetahuan finansialnya cukup. Nah, terkait dengan ini agak tricky namanya. Untuk mengetahui finansial cukup, pengetahuan finansial cukup ini barangkali ini nanti kita akan bahas di di onboarding selanjutnya ya. Kita harus apa view sedikit, tapi dengan cara yang sangat halus kayak gitu. Jadi bukan bukan bingung secara keras kayak gajinya berapa Pak, nah, gitu kan agak agak shock ya orang. Tapi kita ada teknik dan trik mengetahui apakah dia penghasilannya finansialnya cukup, pengetahuan finansialnya cukup. Karena apa? Bisa untuk pengetahuan finansial ini, kalau misalkan berangkat umroh atau sedang apa namanya apa dia mau mengeluarkan uang, kalau dia pengetahuan finansialnya nggak cukup, itu bisa jadi FOMO. Nah, ini kita menghindari melayani. Sebenarnya kita FOMO itu bagus sebetulnya. FOMO itu bagus ketika memang dia sudah ada kecukupan. Tapi kalau FOMO dengan tidak ada pengetahuan kecukupan, ini nanti akan berimbas sama mereka sendiri. Tadi kebermanfaatan, kita ingin memberikan kebermanfaatan untuk mereka seperti itu ya. Ini juga nanti akan terkait dengan konten yang kita jelaskan. Misalkan awareness ya, kita sekarang awareness ya punya sifatnya aktif ya. Di dalam satu konten itu ada satu area atau satu konten ya, satu kalimat mungkin ya, kalimat atau mungkin narasi yang informatif dan inspiratif. Nah, ini namanya dari awareness, bagian konten dari awareness, mengunggah hati audiens untuk lihat gitu ya, kayak mungkin bahasa sekarangnya clickbait. Kalau di YouTube misalkan ada kan gede-gede tuh, ya contohnya YouTube Deddy Corbuzier, wah ini nggak bisa ditayangin di YouTube katanya, mengundang kita untuk penasaran apa sih dari awarenessnya itu di situ.
Terus selanjutnya adalah interest. Nah, interest ini sifatnya adalah by experience atau by testimonial ya. Jadi memberikan experience seperti itu yang akhirnya membuat mereka tarik gitu, tertarikannya meningkat. Ketertarikannya terhadap konten itu meningkat dan biasanya ini setelah mempet atau awareness tadi, follow up-nya dari awareness tadi, interest kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah desire. Nah, ini ada desire branding atau brandingan hal-hal uh, apa ya, keinginan dari mereka. Desire itu keinginan dari mereka, kebermanfaatan yang bisa branding ini dari kebermanfaatan yang bisa kita berikan kayak gitu, dan follow up yang kita bisa beri, sifatnya seperti itu. Jadi misalkan desire itu di kalimat itu siapa rindu Rasulullah, apa yang mau sholat di dalam apa apa dalam apa lupa, di area Ka'bah kayak gitu, siapa di depan Ka'bah, siapa mau cium, siapa mau melihat misal Jabal Jabal Magnet, nah, kayak gitu-gitu, air yang memancing mereka untuk siap ya, ibunya ke Baitullah kayak gitu, itu desire. Dan ini pokoknya goalsnya itu adalah membuat audiens tahu atau layanan yang bisa kita berikan sama mereka, ya benefitnya benefit berangkat umrah ya bisa 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 sholat di depan Ka'bah Zam-Zam sepuasnya misalnya kan. Kalau di Baitullah itu Zam-Zam free ya, bisa diisi kapanpun kayak gitu. Siapa mau siapa mau lihat ziarah ke makamnya Rasulullah, nah itu desire ya. Jadi mereka, wah, ternyata ada layanan ini ya, ada layanan itu ya, kayak gitu. Buat yang diskon misalnya ya, diskon 25% pemberangkatan Agustus khusus 5 orang pertama. Nah, itu juga termasuk dari desire atau membuat mereka meningkatkan untuk lebih tahu, oh, ada ini tuh kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah action. Action ini sifatnya closing statement, ada terakhir. Uh, Pertama, silahkan ambil kesempatan ini, klik linknya ya, dan directing juga itu, directing arahnya kemana ya, terus hubungi tulis di kolom komentar. Nah, itu membuat audiens itu tahu untuk melanjutkan apa yang diinginkan tadi, desire tadi kayak gitu. Habis memancing yang mau ketemu yang mau ziarah ke makam Rasulullah secara gratis misalnya, karena kan memang padanya udah sampai di Madinah berarti ziarah ke makam Rasulullah kan gratis ya, lewat gitu ya. Memang berangkatnya bayar ya. Sekali lagi untuk ini bisnis perjalanan umroh yang dibisniskan, yang dibayarkan itu adalah perjalanannya, sedangkan tawafnya itu semuanya gratis. Oke, nah kita ada umroh disambut karpet merah. Ini boleh nih Bapak semua yang hadir pada, tulis di kolom komentar ya, mana yang awareness ya, mana yang uh, mana yang awareness, mana yang interest, mana yang action. Boleh nih kita exercise pada pagi hari ini ya, upgrade-nya lebih banyak lagi pada pagi hari ini. Atau mungkin ada yang mau open mic,
juga boleh ya. Boleh nih di sini yang hadir ini ada Pak Ditpras Neil sama Pak Eko Winarso. Oh, Pak Eko Winarso baru Eko Winarso. Boleh siapa yang mau kita cek ya, kita exercise ya. Tuan tadi yang saya sampaikan dari AIDA itu awareness, interest, desire, sama action. Dimana awareness itu kalau boleh saya bahas ulang ya, baru gabung. Awareness itu tertarik untuk melihat konten atau mengklik atau nonton kontennya ya. Jadi hal-hal yang membuat kita penasaran ya, kata kuncinya itu penasaran. Awareness itu yang bikin penasaran, interest itu adalah yang sifatnya adalah sebuah experience yang baik. Ini misalkan kalau dari tadi yang bikin penasaran, nah adalah enak loh sebenarnya kalau misalkan punya apa enak sebenarnya sebenarnya enak umroh tapi nyicil kayak gitu kayak gitu interest. Jadi si enak loh sebenarnya makan kebab apa namanya di Arab gitu, di Masjidil Haram di Mekah kayak gitu, atau kan yang produk yang terkenal dari Arab tuh Al-Baik ya, Al-Baik atau Al-Baik lupa. ayam 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 gorengnya Al-Baik itu enak loh kayak gitu, itu namanya interest. Dia membuat orang pengen loh coba dong kayak gitu. Wah, coba dong, coba ya kata kuncinya itu tadi membuat coba dong gitu. Coba apa sih? Kita nanya apa sih selanjutnya? Iya, Pak Dit. Gak apa-apa Pak Dit. Oke, yang selanjutnya atau AIDA kan AIDA awareness, interest. Nah, yang ketiga adalah desire. Yang desire itu keinginan mereka. Mungkin kalimat orang itu ngomong memikirkan, oh iya aku juga emang kayak gitu. Oh iya aku juga pengen kayak gitu. Pengen. Ya, jadi dari awal tadi penasaran, A-nya awareness, interestnya itu uh, keingintahuan, memancing keingintahuan, apa sih selanjutnya gitu ya. Desire itu adalah ya aku emang gitu, atau keinginan ya. Yang terakhir ada action. Ini kalimat-kalimat yang membuat oke lah gitu, oke aku ambil, oke aku beli, oke oke aku bayar kayak gitu ya. Nah ini ada contohnya nih, contoh kontennya. Mungkin saya play dulu videonya ya. Isi kontennya itu apa? Merah. Ya. Ini suaranya kedengeran nggak? Suara audionya kedengeran nggak, Bapak Ibu semua? Saya kedengeran. Oke. Nah, di sini kan ada karpet merah. Terus depan karpet merah Ka'bah. Terus komentar mau. Di captionnya ada, ini ada dikit al-umroh Masjidil Haram. Rindu pada Rasulullah, mau berangkat ke Baitullah. Ketika amin, semoga dapat kesempatan umroh gratis ke Baitullah. Kayak gitu. Kira awareness, mana yang ya, mana yang ya. Barangkali mau apa jawabnya ya, kita coba open sementara. Ada 10 menit lagi insya Allah. Ya, kita buka. Ya ada?
bisa acungkan tangan kalau mau resen ya, di situ ada ya resen. Oke, saya hitung sampai nggak ada, kita lanjut. Satu, dua, tiga. Oke, saya lanjutkan saja kalau begitu. Jadi ini ya, umroh disambut karpet merah ini ya, dengan emoticon yang orang kaget kayak gini, ini masuk sebetulnya ada awareness. Jadi ketika kita ketika ngeliat umroh disambut karpet merah ini, wah, emang umroh disambut karpet merah kan, gitu kayak gitu ya. Orang karena disambut karpet merah ini kan asumsinya adalah uh, kita benar-benar orang ya, bahwa orangnya akan merah gitu kan. Nah memang saya cek di video khusus dibuka untuk jamaah haji, kalau nggak salah karpet merah ini khusus dibuka untuk jamaah haji, seperti itu. Umroh disambut karpet merah gitu kan. Memang kitnya ada di al kayak gitu. Ini lagi persiapan ya, setelah videonya gitu. Nah ini dan kita kasih caption dan di belakangnya ada mau umroh gratis, komentar mau. Nah follow up kita ya, kalau kita pasang ini di sosial media, setiap ada orang itu jangan didiamkan. Nanti kita si lain ya untuk cara merespon. Ketika komentar mau ini, kita langsung DM ya. Assalamualaikum Kak, misalnya kan di sosial media pasti ada namanya. Assalamualaikum, mungkin ke kalimatnya pasang bukan nama sebenarnya, kita nggak masalah. Ya, langsung aja. Assalamualaikum, nggak ini boleh boleh tahu dia nama nomor WA, atau mungkin langsung tanya nomor WA untuk bisa kami bantu terkait dengan berangkat umrohnya. Nah, itu di saja akhirnya itu kan jadi lead, itu namanya akan jadi lead. Ini bisa dilakukan secara otomatis ya, ada beberapa pelayanan yang bisa itu, tapi berbayar ya setahu saya, belum ada yang gratis ya. Selama apa atau ceknya atau kalimat CTA-nya, kalimat action-nya bisa diganti juga. Klik link di bawah ini, di mana link itu mengarah ke WhatsApp Bapak Ibu semua atau ke landing page seperti itu. Jadi tergantung kontennya ya untuk action ini. Oke. Nah, ini tadi kan awareness, tadi ini awareness, ini namanya bagian awareness-nya. Nah, bagian interest adalah gambarnya, gambar persiapan dari karpet merah ini ya, dan ada Ka'bahnya ini interest, dan karpet merah ini ada di Gate Al Umroh Masjidil Haram gitu. Jadi ini di Masjidil Haram ternyata gitu kan, menimbulkan ya tadi apa sih ini. Nah terus kita kita pancing lagi, kita lanjutkan funneling ke desire. Kita pancing juga desire-nya mereka, rindu pada Rasulullah, mau berangkat ke Baitullah nih. Orang kan mau ya, aku juga sih kayak gitu. Itu namanya desire, bagian konten yang desire. Nah selanjutnya action ya. Action, ketik amin ya gitu. Tadi sudah saya bahas. Di sosial media ada tambahan ya, Facebook, Instagram, TikTok, itu ada tambahan hashtag. Nah hashtag ini pengaruhnya apa? Setahu saya ya, fungsinya boosting boosting secara gratis. Ya memang boostingnya tidak sebesar kita bayar ya ke sosial media, tapi
dengan adanya hashtag ini, maka konten-konten yang dengan hashtag yang sama itu akan dikumpulkan dari jadi dalam di bawah hashtag ini. Ya. Jadi orang-orang yang misalkan udah pernah klik dengan hashtag yang sama, itu besar kemungkinan dia juga akan menemukan konten kita di explore ya ataupun ya, di apa namanya FYP-nya gitu ya, di page-nya dia kayak gitu. Itu hashtagnya, dan hashtag ini sesi lagi kayak gitu karena agak agak panjang kita terkait dengan hashtag, terus terkait dengan cara strategi di digital market apa di sosial media ini juga akan beda. Tapi kita sekarang lagi bahas kontennya dulu karena kalau misalkan kita hashtag dan caption dan segala macam, tapi ada strategi AIDA, ada strategi ini, nanti khawatirnya yaitu kontennya jadi ke laut karena proses kreatif ini ya kadang-kadang gini, Bapak Ibu semua, ini pengalaman saya ya. Udah siapin konten untuk mitra, sudah kita pasang sudah kita share, dibagikan untuk dipasang, tapi captionnya diubah seluruhnya. Nah, sebenarnya kalau diubah sebagian di bagian link nggak masalah, karena memang itu fungsinya fungsinya konten kita share adalah bagian linknya, dan menyesuaikan sedikit-sedikit pun dengan bahasa sesuai bahasa kita nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan diubah seluruhnya dan AIDA atau konsep apa namanya strategi atau formula digital marketing ini juga, ya maka performanya kita tidak bisa jamin kayak gitu. Jadi performanya kita karena kan nggak ada formulanya, nggak ada katananya, cuma sekedar nulis aja gitu. Apalagi cuma mau tanda tanya. Nah, mau tanda tanya itu baru desire. Dan soalnya saya pernah nemuin case di mana sebenarnya bagus kontennya, tapi dia tanda tanya. Nah, kalau mau dia jawab iya, jawab apa kan akhirnya komentarnya wah ya oke, mau itu masih masih ada juga yang komentarin berapa, nanya lagi di caranya. Ini biasanya yang respon-respon yang agak tidak sesuai dengan harapan kita ini biasanya antara dua faktor, antara dia emang nggak baca konten atau memang ya funneling kita yang keliru. Ya benar, masih ada juga konten ya berarti baca kontennya kayak gitu. Nah, ini ada lagi namanya tipe konten ya. Kalau tadi kan strategi dalam satu konten ya. Dalam satu konten itu strateginya ada interest, desire sama action dalam satu konten. Nah, ini ada tipe ya. Nah, ini harus di mix and match. Sebenarnya kita akan ada sesi sendiri di onboarding ya, mungkin pekan depan atau beberapa pekan lagi. Nah, ada konten yang namanya awareness. Ya, awareness itu sama ya namanya, istilahnya sama di AIDA tadi awareness, cuman ini lebih keseluruhan kontennya itu isinya tentang awareness. Jadi nggak ada actionnya itu adalah siapa sudah baca atau siapa yang sudah pernah gitu. Action di kontennya itu kayak gitu. Jadi dia memang untuk menginformasikan. Nah, seperti tadi konten yang tadi dia bentuknya adalah promotion. Nah, bentuknya yang tadi itu nah, jadi karena apa? Kalau yang engagement itu sifatnya adalah untuk membuat interaksi kita sama pengikut kita atau follower kita, gitu. Karena awareness itu cuma ngasih tahu, sudah tahu belum kalau di di Ka'bah itu kainnya diganti tiap berapa tahun sekali gitu. Misalkan di uh, di Madinah, Masjid Nabawi, maksudnya di Masjid Nabawi itu parkiran mobil di bawah tanah misalnya
ya awareness sekedar membuat mereka iya tah gitu, membuat mereka itu follow kita. Jadi targetnya adalah follow. Nanti kita akan lebih jelasnya terkait dengan konten-konten tipe-tipe konten ini ada sesinya. Nah, kalau untuk promotion itu untuk kita mempromosikan layanan. Ada keberangkatan di bulan Agustus, 10 orang terbatas, komentar apa langsung link kayak gitu. Itu namanya promotion. Langsung 10 orang pertama dapat diskon 25%, klik link. Itu promotion. Jadi itu targetnya orang itu langsung ambil, menghubungi kita, harus langsung action untuk transaksi. Yang engagement kan langsung action untuk komunikasi sama kita, untuk kontak kita, engagement. Kalau awareness itu langsung action untuk follow. Nah, beda-beda tiap tipe konten. Nah, ini juga ada tingkatan leads, yaitu ada cold, warm, dan hot. Cold ini biasanya ya stranger gitu, orang-orang yang follow kita di awareness itu baru follow kita, terus apa, interaksi udah mulai tanya-tanya. Kalau hot itu udah, mas mana mana transfer kemana, itu udah hot, itu udah banget, udah pengen banget sama itu. Nanti ini cuman sedikit spoiler sedikit saja apa kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu semua bertanya ya. Boleh, ada waktu ya. Kita kasih waktu 5 menit. Insya Allah kita tanya jawab. Ada pertanyaannya, kalau sudah pertanyaan ini, tanyakan. Oh iya, Bapak hadir di sini, yang sudah hadir pada toolkitnya apakah sudah sampai? Kalau belum sampai, saya mau chat lagi ke tim ya, karena sudah dikirim seperti itu. Mungkin kalau belum dikontak sama tim Samira Resinya, bisa saya bantu mintakan. Ayo Pan, kelanjutannya maksudnya Pak, untuk format berangkatnya atau apanya kelanjutannya. Nanti untuk format ya, untuk format nanti format pemberangkatan ya, nanti bisa saya share di grup ya, karena kita juga lagi nyiapin untuk mitra, dan bisa selesai di hari. Oh iya, didaftarinya ya Pak. Saya share di grup Pak, untuk kita apa, share, nanti bisa diserahkan ke saya ya, untuk terkait dengan formatnya. Jadi ketika kita mendaftarkan itu adalah ya, kakak fotokopi KP, ya, fotokopi BP, ya, fotokopi vaksin, itu yang penting ya. Terus nanti ada administrasi yang diperlukan memang kayak gitu. Nah, terkait paspornya, apakah ini perlu ditanyakan juga, paspornya apakah sudah ready atau sudah ready atau butuh dibantu juga, karena insya Allah juga jalan untuk membantu membuatkan paspor juga. Dan insya Allah sudah include sih, insya Allah sudah include ya. Nah, oke, silakan. Oke, dan ini untuk ya, Pak ya. Ini kemarin dapat info
Julife sendiri itu sudah take over, ya sudah take over perusahaan GPT Travel, ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan kemarin jadi mitra Samira. Itu nggak apa-apa, mitranya itu dari hak untuk Bapak Ibu semua, ya. Dan untuk selanjutnya mungkin akan terdaftar sebagai mitra dari Julife and Travel. Jadi kita ada sendiri anak perusahaan yang alhamdulillah sudah di take over, ya, dan sudah ready untuk melayani juga di bulan Agustus pemberangkatan. Dan untuk toolkitnya juga khusus yang sudah bergabung per hari ini tanggal 4 Mei, sebelum tanggal 4 Mei 2024 sudah bergabung, itu free, ya, toolkitnya, termasuk landing page dan lain-lain. Nah, ini sekedar pengumuman biar nggak kaget, tapi nanti kalau mau tanya-tanya lagi terkait ini nanti bisa by Japri kayak gitu. Nah, kita dan berarti kemitraan Bapak Ibu semua di Samira itu hangus. Bapak Ibu semua masih bisa langsung nanti kontaknya saya share juga, yang barangkali mau langsung kontak ke Samira tanya terkait dengan ini, saya share di grup. Tapi kita akan lebih fokusnya ke dan saya juga masih bisa bantu untuk barangkali mau terkait dengan pelayanan Samira, kita masih baik seperti itu. Hanya saja kita lebih fokusnya karena Samira ini kan sudah besar namanya dan transaksionalnya lebih. Jadi kemarin memang ada sedikit kendala di ini, ada sedikit perbedaan di ini kayak gitu. Jadi mayatnya masih terlalu buk, jadi agak lambat. Nah, kita harapkan dengan Julius Store ini kita bisa melayani dengan lebih cepat. Nah, kayak gitu. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu semua. Kita masih tetap hubungan baik, kayak gitu. Iya, Bapak Ibu semua. Jadi kalau mau ada tanya-tanya, menyaksikan lewat rekaman, bisa langsung chat dengan saya, ya. Dan insya Allah kemarin saya sudah konfirmasi sama Pak Dodi bahwa toolkitnya nanti juga akan ada branding dari Ilektur kayak gitu, dan free of charge untuk yang gabung sebelum tanggal 4 Mei 2024. Terima kasih Bapak Ibu semua, sudah saya lihat di sini sudah tidak ada pertanyaan ya. Tadi daftarin seperti apa, belum ada waktu sekarang. Ya, jadi saya dari Life Academy, misalnya kalau ada yang kurang dari saya menyampaikan atau ada kesalahan dalam saya berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau ada yang baik, ada yang ilmu yang akhirnya pada pagi hari ini itu sebetulnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun kita bersyukur, syukurilah. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah. Nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di sesi onboarding selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.